Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita mulai masuki pembahasan kitab setelah kita melalui muqaddimah kitab. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala istiqbalu al-qiblah. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر بذلك فقال لمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Pembahasan yang pertama adalah istiqbal al-qiblah, menghadap ke kiblat. Dan menghadap ke kiblat, istiqbal al-qiblah merupakan syarat dari syarat-syarat sah salat. Sehingga seorang yang tidak menghadap ke kiblat ketika sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Karena ini merupakan syarat, harus dipenuhi. Ketika seorang mau sholat, ia harus mencari tahu terlebih dahulu di mana arah kiblat, kemudian dia sholat. Karena ini merupakan syarat. Kemudian mu'allif rahimahullah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbala al-ka'bata fil fardhi wan nafl." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau sholat, baik itu salat fardu maupun salat nafilah yang hukumnya sunnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat. Dan menghadap ke kiblat sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama yaitu orang yang melihat langsung Ka'bah, orang yang berada di sekitar Ka'bah. Maka wajib baginya untuk melihat ainul Ka'bah, melihat Ka'bahnya langsung. Ini bagi orang yang melihat Ka'bah. Tapi orang yang posisinya jauh dari Ka'bah, di luar Masjidil Haram, berada di Mekah, jauh dari Mekah, di Indonesia seperti kita, maka yang diwajibkan bukan melihat ainul Ka'bah, tapi yang wajib adalah jihah, arah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Di antara barat dan timur itu kiblat. Artinya arah ke selatan itu arah kiblat. Sehingga orang yang jauh dari Ka'bah melihatnya ke arah Ka'bah itu di mana? Di selatan atau di barat atau di timur atau di utara. Dan tidak wajib melihat ainul Ka'bah. Karena kalau diwajibkan ini merupakan suatu masyaqqah, kesusahan bagi umat Islam, dan agama Islam din yusur, mudah. Alhamdulillah. Maka kalau orang jauh dari Ka'bah, yang dilihat itu arahnya, bukan ainul Ka'bahnya. Tidak harus memberatkan diri harus pas ke Ka'bahnya, ini tidak harus. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengutipkan ijma' para ulama bahwasanya orang yang jauh dari Ka'bah hanya melihat ke arahnya tanpa perlu menyusahkan diri untuk melihat langsung kepada ainul Ka'bah. Anak kutip di sini ucapan dari Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Qala Ibnu Abdul Bar fi At-Tamhid wa ajma'al ulama' أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى كذلك وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة. Ibn Abdul Bar berkata dalam kitabnya At-Tamhid, wa ajmal ulama, para ulama bersepakat ijma' bahwasanya kiblat
yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk salat menghadapnya adalah kiblat yang berada di Ka'bah, Baitul Haram di Mekah. Wa annahu fardun ala kulli man syahadaha wa ayanaha istiqbalaha. Dan setiap orang yang melihat, menyaksikan Ka'bah, maka wajib baginya untuk melihat Ka'bah itu. Wa annahu in taraka istiqbalaha wa huwa mu'ayyinun laha aw 'alimun bi jihatiha fala salata alaihi. Dan orang yang sudah melihat Ka'bah namun tidak menghadap kepada Ka'bah, maka salatnya tidak sah. Wa alaihi 'adatu kullu ma shalla kadzalik. Dan wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Kalau orang yang tidak menghadap Ka'bah, maka ia wajib untuk mengulangi salatnya. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, menghadap kepada Ka'bah adalah syarat dari sah salat. Wa ajma'u ala annahu man shalla ila ghairi al-qiblati min ghairi ijtihadin hamalahu ala dhalik anna salatahu ghairu mujzi'atin anhu. Dan orang yang tidak menghadap ke Ka'bah salah dalam Ka'bah bukan karena ijtihad. Terkadang orang ketika dia tidak tahu Ka'bah, yang wajib baginya adalah bertanya, terutama kalau di zaman sekarang mudah untuk mengetahui Ka'bah, maka wajib baginya untuk mencari tahu di mana Ka'bah itu. Nah, orang yang tidak mau mencari tahu, kemudian dia salah dalam melihat Ka'bah, artinya salah dalam menghadap ke kiblat, maka dia wajib untuk mengulangi salatnya. Anna salatahu ghairu mujzi'ah, salatnya tidak sah. Wa alaihi 'adatuha ila al-qiblati kama law shalla bi ghairi tahara. Kata Ibn Abdul Bar, orang yang tidak menghadap kepada Ka'bah, menghadap kepada kiblat, dan yang membuat ia salah menghadap ke kiblat bukan karena ijtihad, bukan karena usaha dia. Artinya dia tidak tanya orang, tidak mencari tahu, kemudian dia salah, maka wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Sebagaimana orang yang salat tanpa wudu. Orang yang salat tanpa wudu, maka wajib mengulanginya. Maka seperti itulah orang yang salat tapi tidak menghadap kepada kiblat. Wa fi hadzal ma'na hukmu man shalla fi masjid yumkinuhu talabul qibla fihi bil mihrab wa shabahahu falam yaf'al wa shalla ila ghairiha wa ajma'u anna ala kulli man ghaba anha an yastaqbila nahiyataha wa shatraha wa tilqa'aha wa ala anna ala man khafiyat alayhi nahiyatuha al istidlalu 'alayha bi kulli ma yumkinuhu min an-nujumi wal jibali wal riyahi wa ghairi dhalika mimma yumkinu an yastadilla bihi ala nahiyatiha. Kemudian kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala kulli man ghaba anha, orang yang tidak kelihatan Ka'bah, jauh dari Ka'bah, an yastaqbila nahiyataha wa syatraha, ia menghadap kepada jihah, arahnya, di mana arah Ka'bah itu, dan tidak wajib baginya untuk melihat langsung ainul Ka'bah. Ini ijma'. Wa ala anna ala man khafiyat alaihi nahiyata al-istidlal 'alaiha bi kulli ma yumkin. Dan orang yang tidak tahu Ka'bah, maka dia harus mencari tahu, harus ijtihad, harus berusaha. Baik dengan melihat ke nujum, karena zaman dahulu orang-orang Arab dulu dengan melihat bintang mereka tahu arah di mana itu kiblat. Wal jibal, begitu pula dengan gunung. Gunung-gunung itu juga bisa menjadi arah patokan di mana itu arah kiblat. Dan ini ada ilmunya. Warriyah, arah angin berhembus kemana, ke timur apa ke selatan, ini juga menunjukkan arah. Nah, orang yang tidak tahu Ka'bah, ia harus mencari tahu, harus berusaha. Dengan cara apapun dia harus tahu mana itu kiblat sebelum dia sholat. Tidak boleh menggampangkan. Baik, ini ijma'. Sehingga orang yang melihat Ka'bah, maka dia harus menghadap kepada Ka'bah. Tapi orang yang jauh dari Ka'bah tidak harus melihat ke Ka'bah, cuma melihat arahnya, di mana Ka'bah itu berada, di selatan, di timur, di barat, dan seterusnya. Taib. Dalil bahwasanya menghadap ke kiblat merupakan syarat sah salat adalah hadis al-musi' salat. Hadis yang dikenal dengan istilah hadis musi' salat, orang yang buruk salatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian orang ini salat. Setelah salat, beliau datang kepada Nabi SAW dan memberi salam. Dan Rasul SAW berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau, salatlah kembali, karena sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian orang itu salat kembali, kemudian kembali kepada Nabi, memberi salam kepadanya. Dan Rasul SAW mengulangi ucapan yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli.
kembalilah engkau, salatlah engkau karena engkau belum salat. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Kemudian orang ini berkata kepada Nabi SAW bahwasanya ia tidak bisa salat kecuali salat yang tidak ia lakukan. Fa'alimni, maka ajari aku. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, idza kumta ila salati fa asbighil wudu thumma istaqbil qiblata fakabbir. Kalau engkau mau salat, maka berwuduklah engkau, kemudian menghadaplah kepada kiblat. Nah, berdasarkan dalil ini, maka para ulama mengatakan menghadap kepada kiblat adalah syarat sah salat. Karena dalam hadis musik salat ini, semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini diambil oleh para ulama sebagai rukun atau syarat atau wajibat salat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan yang paling penting dalam hadis ini. Dan ini hadis yang paling penting dalam bab salat. Hadis musik salat termasuk hadis yang paling penting dalam bab rukun-rukun salat, syarat-syarat salat. Baik. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به شرقا وغربا وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat nafilah, beliau sallallahu alaihi wasallam salat di atas rahilah, di atas tunggangannya. Sehingga para ulama mengambil hukum bahwasanya seorang ketika ia berada di atas kendaraan boleh baginya salat tidak menghadap ke kiblat. Orang yang salat di atas kendaraan boleh dia tidak menghadap kiblat. Jadi tergantung kendaraannya. Kalau kendaraannya ke barat ya ke barat, ke timur ya ke timur, ya ikut. Ini rukhsah kapan? Ketika salat nafilah. Hanya salat nafilah. Jadi orang salat nafilah boleh dia salat di atas kendaraan dan boleh tidak menghadap kiblat. Ini rukhsah, keringanan. Dalilnya hadis tadi, Rasulullah SAW ketika di atas kendaraan, beliau salat di atas kendaraan. Haitsu tawajjahat bihi. Searahnya tergantung kendaraannya. Jadi boleh. Tapi ini salat nafilah. Kalau salat fardu, Rasulullah SAW turun. Ketika salat fardu, Rasul turun dari tunggangannya dan salat menghadap ke kiblat. Tapi kalau salat nafilah boleh di atas kendaraannya. Dan orang yang mampu untuk turun ya lebih baik baginya untuk turun. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang sholat dalam keadaan duduk itu pahalanya separuh orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Sehingga kalau di atas tunggangan dia sholat, berarti kan sholatnya dalam keadaan duduk. Maka lebih afdal baginya untuk turun dan berdiri. Walaupun ini boleh. Dan di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW sholat dalam keadaan duduk di atas kendaraannya, disebutkan oleh para ulama ini untuk supaya kaum muslimin itu semangat dalam salat sunnah. Maka dari itu ketika salat sunnah itu kalau kita perhatikan banyak keringanan-keringanan. Dalam salat sunnah banyak keringanan-keringanan. Seperti contohnya tadi, boleh tidak menghadap ke kiblat, boleh salat atas tunggangan. Ini supaya orang semangat dalam melaksanakan salat sunnah. Adapun salat fardu maka perkaranya lain lagi. Baik. Dalilnya juga firman Allah SWT, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, maka disitulah engkau akan menemukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan salat nafilah di atas kendaraan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan salat sunnah di atas kendaraan. Artinya boleh menghadap kemanapun. Fa'inama tuwallu, kemana saja engkau menghadapkan wajahmu. Baik. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW terkadang ketika salat sunnah mau memulai salat beliau menghadap kiblat. Mau mulai salat menghadap kiblat. Kemudian setelah takbiratul ihram, setelah menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, beliau melanjutkan salatnya sesuai dengan arah tunggangannya. Nah, ini juga disunahkan. Jadi boleh orang ketika mau salat sunnah di atas kendaraan ada dua cara. Cara yang pertama dia menghadap ke kiblat terlebih dahulu, kemudian salat, kemudian jalan. Kemanapun arah tunggangan ini tidak masalah. Baik arahnya ke arah kiblat atau bukan ke arah kiblat tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh langsung mulai salat tanpa menghadap kiblat tapi sesuai dengan arah kendaraan. Jadi dua-duanya boleh. Tapi ini ketika salat nafilah, salat sunnah.
Baik, sebagaimana disebut dalam hadis tadi, wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa'a ala naqatihi istaqbala bihal qiblah. Rasulullah SAW ketika salat sunnah di atas kendaraannya, di atas untanya, beliau menghadap ke kiblat kemudian bertakbir, kemudian salat haitsu wajjahu rikabahu. Kemudian beliau salat sesuai dengan arah tunggangannya. Wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu sujud akhfat min ar-ruku'. Dan Rasulullah SAW ketika salat di atas untanya, beliau sujud, beliau rukuk dalam keadaan duduk dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Dan ini juga sifat salat orang yang salat dalam keadaan duduk. Ketika dia rukuk dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk, kemudian dia sujud juga dalam keadaan duduk, namun menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya untuk membedakan. Wa kana idza arada an yusalli al-fardha nazala fastaqbala al-qiblah. Namun apabila Rasulullah SAW mau salat fardha, salat fardu, maka Rasulullah SAW turun dari tunggangannya kemudian salat. Sehingga orang yang salat fardu tidak boleh salat di atas tunggangannya, harus turun dari tunggangannya. Tapi kalau orang salat nafilah, maka ini boleh. Dia sholat di atas tunggangannya. Kemudian kalau orang sholat di atas kendaraan, kalau zaman sekarang seperti di atas kereta atau di atas pesawat, ini ada hukum-hukumnya, ada ahkamnya. Kalau misalnya ia bisa sholat nanti ketika turun, maka sholat ketika turun. Misalnya orang mau naik pesawat, waktu belum masuk waktu zuhur, maka dia sholat zuhur dulu baru naik pesawat. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya dia naik di atas pesawat. Kalau seandainya nanti pesawat ini sampai di sana sebelum waktu asar, maka dia tunggu sampai di sana untuk sholat asar di bandara selanjutnya. Tapi kalau masuk ke sana setelah sholat asar dan masih bisa dijamak, maka ditunggu sampai di bandara berikutnya untuk dijamak. Tapi kalau sampainya nanti maghrib, berarti kan tidak bisa sholat di bandara berikutnya, maka dia sholat di atas kendaraan, artinya sholat di atas pesawat. Begitu pula kereta dan seterusnya. Kalau bisa sholat nanti di bandara berikutnya, di stasiun berikutnya, maka sholat di stasiun berikutnya, di bandara berikutnya, sehingga rukun-rukun sholat tidak ada yang dikurangi. Karena kalau orang sholat di atas pesawat, banyak rukun-rukun yang dikurangi, terutama di pesawat-pesawat yang tidak ada musolanya, dan sebagian besar pesawat tidak ada musolanya. Jadi orang susah untuk sholat dalam keadaan berdiri, kemudian rukuk sujudnya juga setengah mati. Jadi kalau memang bisa sholat di bandara berikutnya, maka sholat di bandara berikutnya diakhirkan. Begitu pula dengan sholat di kendaraan, di mobil pada saat ini. Sebagian para ulama menyebutkan kalau kondisi macet seperti mungkin di Jakarta atau di kota-kota lain yang mungkin tingkat kemacetannya luar biasa, maka orang harus ketika dia mau keluar, misalnya waktu asar, dia mau keluar, mau pulang ke rumah, maka sholat asar dulu. Terkadang orang itu pulang kantor langsung pulang, tanpa memikirkan kalau nantinya macetnya sampai maghrib, bagaimana sholatnya, ini kadang terlupakan. Maka kalau ia tahu macet ini nanti sampai masuk waktu maghrib, maka sebelum naik mobil, sholat terlebih dahulu. Bisa mungkin rukun-rukun sholat ini dilaksanakan. Kalau misalnya memang tidak bisa, maka fattaqullaha masata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan. Baik. Wa kana idza arada an yusalli al-fariidha nazala fastaqbala al-qibla wa amma fi salati al-khawf asy-syadid faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil al-qiblata aw ghair mustaqbiliha. Kapan seorang itu boleh tidak menghadap kiblat? Kapan diberikan rukhsah bagi dia untuk tidak menghadap kiblat? Keadaan yang pertama al-qital syadid. Ketika ada peperangan, kemudian sudah mulai peperangan itu, maka seorang tidak wajib lagi untuk menghadap ke kiblat. Rukhsah, diberikan keringanan baginya untuk tidak menghadap ke kiblat. Dan boleh baginya salat dalam keadaan berdiri, salat dalam keadaan duduk, salat sesuai kemampuan dia. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar dikatakan kalau seandainya sudah mulai berperang dan perang itu sudah zaman dulu kan pakai pedang, maka sholatnya cuma takbir dan isyarat, takbir dan isyarat saja.
Kalau memang sudah perangnya mulai. Jadi tidak wajib lagi untuk menghadap ke kiblat. Ini rukhsah yang pertama. Orang yang berada dalam peperangan maka tidak wajib baginya untuk menghadap ke kiblat. Boleh menghadap, boleh tidak menghadap, boleh salat dalam keadaan berdiri, boleh salat dalam keadaan duduk dan seterusnya. Diberikan keringanan. Yang kedua, orang yang al-ajiz an istiqbaliha, orang yang tidak mampu untuk menghadap ke kiblat, seperti orang yang buta. Orang buta yang tidak ada yang nuntun, tidak ada yang ngasih tahu mana itu kiblat, maka posisi orang seperti ini diberikan rukhsah untuk tidak menghadap ke kiblat karena tidak ada orang yang memberitahu. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah adalah yang ngasih tahu. Kemudian orang sakit yang tidak bisa menghadap ke kiblat dan tidak ada yang menghadapkannya ke kiblat, maka ini juga diberikan rukhsah bagi dia untuk tidak menghadap ke kiblat. Karena terkadang orang sakit, apalagi kalau sakitnya stroke dan seterusnya, ketika tidak bisa menggerakkan badannya maka butuh orang untuk menghadapkannya ke kiblat. Nah, kalau orang seperti ini tidak menemukan orang yang mengarahkan dia ke kiblat, maka dia tetap sholat sesuai dengan arahnya dan gugur baginya kewajiban untuk menghadap ke kiblat. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainal masyriqi wal maghribi wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ikhtalatu fa inna ma hiya takbir wal isyaratu bir ra's. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ikhtalatu, ketika dua pasukan itu sudah bertemu, sudah berperang, fa inna ma huwa takbir wal isyaratu bir ra's, maka salat itu hanya dengan takbir dan isyarat saja, isyarat dengan kepala. Allahu Akbar ruku, dia niatkan untuk ruku, Allahu Akbar sujud dan seterusnya. Jadi cuma isyarat dengan kepala aja, tangannya tidak gerak. Artinya tangannya kan berpelang. Jadi yang isyaratnya hanya menggunakan kepala dan menggunakan takbir. Salatnya seperti itu. Dan posisinya posisi berperang. Nah, ini dibolehkan. Kapan? Ketika posisi berperang. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Di antara barat dan timur itu ada kiblat. Karena ketika orang itu berada di Madinah, maka Mekah berada di selatan. Di selatannya Madinah. Sehingga di antara timur dan barat yaitu selatan adalah kiblat. Nah, ini dipakai dalil bahwasanya orang yang posisinya jauh dari Ka'bah, tidak bisa melihat Ka'bah, maka dia menghadap ke arahnya. Mana arah Ka'bah itu? Apakah di timur, apakah di barat, apakah di selatan dan seterusnya. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin fa asabana ghaim fataharrayna wa ikhtalafna fil qiblati fa shalla kullu rajulin minna ala hidah faja'ala ahadun yakhuttu bayna yadayhi لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. Sebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, ini masalah orang yang salah kiblat. Orang yang salah kiblat itu keadaannya banyak. Ini yang pertama. Kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin. Jabir radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwasanya dia pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fa asabana ghaim, maka kami ditimpa dengan awan. Fataharrayna, maka para sahabat ketika itu ketika akan salat mereka berusaha mencari kiblat dan mereka berselisih. Ada sebagian mengatakan kiblatnya ke arah sini, ada yang mengatakan kiblatnya ke arah sini. Maka masing-masing salat menurut ijtihadnya. Masing-masing salat menurut ijtihadnya. Yang rajih bagi dia kiblatnya ke arah kanan, ya dia salat ke arah kanan. Yang rajih bagi dia kiblatnya ke arah kiri, maka ia salat di arah kiri. Ini yang terjadi. Fa shalla kullu rajulin minna ala hida faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Dan mereka ketika salat mereka memberikan tanda kalau ana salat di arah sini. Memberikan tanda di mana dia salat. Taib. Falamma asbahna nadharnahu, ketika pagi hari muncul, karena kejadian itu ketika malam hari, mereka tidak bisa mencari kiblat. Kemudian mereka berijtihad dan masing-masing salat menurut ijtihadnya. Kemudian mereka memberikan tanda pada tempat salat mereka. Ketika pagi hari, mereka melihat sebagian di antara mereka ternyata salat tidak sesuai dengan kiblat.
Fadzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'murna bil i'adah. Maka kami, kata Jabir, ketika terjadi seperti itu kami menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kami mengulang salat. Ini yang perlu diperhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kami mengulang salat. Sehingga berdasarkan hadis ini dikatakan oleh para ulama, apabila seseorang dia telah berijtihad, telah berusaha mencari kiblat, kemudian dia salat dan salah dalam ijtihadnya, maka tidak wajib untuk mengulang salatnya. Walaupun dalam masalah ini ada perselisihan pendapat dengan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana pendapat Imam Malik rahimahullah, ia mengulangi salatnya selama itu masih di waktunya. Artinya masih ada waktu zuhur, kejadiannya ketika zuhur, maka dia mengulangi salatnya. Adapun kalau sudah keluar dari waktu zuhur, maka tidak wajib baginya untuk mengulang salatnya. Namun sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, pendapat ini atau pendapat ulama-ulama seperti Imam Malik yang menyuruh orang untuk mengulangi salat ketika ia salah dalam kiblat karena ijtihad. Ingat ya, karena ijtihad, bukan karena menggampangkan. Bedakan antara dua hal. Orang yang sudah berusaha kemudian dia salah, ini beda dengan orang yang tidak berusaha kemudian dia salah. Adapun yang pertama, maka kata para ulama, dan ini pendapat yang rajih insyaallah, tidak wajib baginya untuk mengulangi salat. Dan kata Ibnu Abdul Bar, disunahkan untuk mengulangi salat. Hukumnya sunnah untuk mengulangi salat. Tapi kalau dia tidak mengulangi salatnya, maka salatnya tetap sah. Taib. Dan keadaan orang yang salat tanpa atau salah dalam hadap ke kiblat itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang hidup di perkotaan seperti zaman sekarang ini, kaum muslimin banyak, bisa tanya sana sini, kemudian dia salah dalam menghadap kiblat, maka ini wajib untuk mengulang salatnya. Karena ini menunjukkan dia taksir, teledor dalam mencari kiblat. Karena kaum muslimin banyak, kemudian dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah perkotaan, sehingga kalau ia salah dalam masalah kiblat ini bukan udzur. Taib. Yang kedua, orang yang hidup di pedesaan atau hidup di daerah kufar, di tengah-tengah orang-orang non-muslim, maka ketika ia berijtihad, kemudian dia salah dalam ijtihadnya, maka ini udzur, sehingga tidak perlu baginya untuk mengulang salatnya. Taib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi qabla an tanzil hadhihi al-ayah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, beliau sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali beliau salat itu menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Ka'bah. Dan ini terjadi kurang lebih 16 bulan. Jadi selama 16 bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh wahai Muhammad, kami telah melihat bagaimana engkau sering melihat ke langit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi kiblat mereka Baitul Maqdis. Mereka mengatakan, "Tukhalifuna fi dinina wa tattabi'una fi qiblatina." Engkau wahai Muhammad menyelisihi syariat kami, tidak mau mengikuti syariat kami, tapi engkau mengikuti kiblat kami. Ini omongan orang Yahudi. Jadi mereka mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bosnya Rasul mengatakan agama mereka salah, menyalahkan syariat mereka, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti kiblat mereka. Ini ucapan mereka. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin agar kiblatnya kaum muslimin itu ke Ka'bah, kiblatnya Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Sungguh kami telah melihat seringnya engkau melihat ke langit. Karena Rasul ketika melihat ke langit itu menunggu firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis kepada kiblat yang engkau ridhai, yang engkau inginkan, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkan wajahmu kepada Masjidil Haram, ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Dan berdasarkan ayat ini, maka kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis dipindah ke
Masjidil Haram, ke Ka'bah Masjidil Haram. فلما نزلت استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. Ketika ayat ini turun, posisi sebagian kaum muslimin berada di Masjid Quba, tidak bersama Rasulullah SAW, sehingga tidak tahu kalau kiblat ini sudah dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dan posisi mereka pada saat itu berada dalam sholat subuh. Posisi mereka ketika itu sedang melaksanakan sholat subuh. Maka ketika datang perintah tersebut, orang-orang yang sholat di Quba tadi, sholat subuh, tidak mengetahui. Sehingga ada sebagian para sahabat yang telah sholat bersama Nabi SAW, kemudian tahu kalau kiblat telah dirubah, maka ia memberitahu orang-orang yang sholat di Quba bahwasanya kiblat telah berubah. Maka seketika itu pula para sahabat yang sedang dalam keadaan sholat ini merubah arah sholat mereka, sehingga yang tadinya posisinya di belakang pindah ke depan, imamnya yang sebelumnya di belakang pindah ke depan karena berlainan antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah ini posisinya lain, arahnya lain. Maka fastadaruha, mereka putar balik. Yang sebelumnya di belakang jadi ke depan, yang sebelumnya di depan jadi di belakang. Keadaan ini terjadi ketika dalam sholat. Dan mereka tidak membatalkan sholatnya. Sehingga disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, ketika seorang sholat berdasarkan ijtihadnya dia. Jadi dia mencari Ka'bah, mencari kiblat, kemudian dia sholat. Di tengah-tengah sholat ada yang ngasih tahu kalau kiblatnya salah. Maka ketika itu ia memutar badannya ke arah yang tepat tanpa perlu membatalkan sholatnya. Jadi orang yang mengetahui posisi kiblatnya yang benar dan ia dalam keadaan sholat, maka tidak wajib baginya untuk membatalkan sholatnya. Tapi yang harus baginya menghadap ke kiblat yang benar tanpa perlu membatalkan sholatnya, dan sholatnya sah. Sholat yang tadi mungkin rakaat 1, rakaat kedua di bukan arah kiblat yang benar, ini sholat tetap dihitung sah. Tidak perlu dia mengulangi sholatnya atau menambah rakaat, tidak perlu. Cukup ia memutar badannya ke arah kiblat yang benar. Berdasarkan hadis ini. Baik. Beliau rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, memberikan kesimpulan dalam bab ini. Yang pertama, idza kumta ayyuhal muslim ila salati fastaqbil ka'bata haitsu kunta fil fardhi wan nafl wa huwa rukn min arkanis salati allati la tasihhu salatu illa biha. Kesimpulan yang pertama dalam bab menghadap ke kiblat, yang pertama, seorang muslim wajib bagi dia untuk menghadap ke kiblat ketika salatnya. Dan ini merupakan syarat dari sah salat sebagaimana telah kita sebutkan. Yang kedua, wa yasqutul istiqbalu 'anil maharibi fi salatil khawfi wal qitali syadid wa 'anil 'ajizi anhu kal marid أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت وأمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راقبا دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya gugur bagi orang yang berada dalam peperangan, gugur bagi dia menghadap ke kiblat. Kewajiban menghadap kiblat gugur baginya. Kemudian bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, seperti orang yang sakit atau orang yang tidak bisa tahu mana arah kiblat karena mungkin buta dan lain sebagainya, maka ini juga gugur kewajibannya untuk menghadap ke kiblat. Aw man kana fi safinati aw sayyara, orang yang berada dalam safina, perahu atau kapal, orang yang berada dalam mobil, orang yang berada dalam pesawat, ketika ia takut keluar waktu, maka ia boleh sholat dalam keadaannya. Artinya orang seperti kita sebutkan tadi, orang naik pesawat sebelum duhur, kemudian pesawat ini nanti sampainya setelah isya mungkin. Maka kalau ia nunggu sampai di bandara berikutnya, maka akan keluar waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Maka ia sholat duhur dan sholat asar di atas pesawat dan ia melaksanakan sholat semampunya. Artinya kalau ia mampu ada tempat untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka ia sholat dalam keadaan berdiri. Kalau ia tidak mampu
sebagaimana keadaan pesawat kebanyakan, maka ia salat semampunya dalam keadaan duduk. Kalau bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, karena pesawat kan tidak mungkin arahnya terus ke kiblat, pasti ke kanan, ke kiri, maka ia salat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Namun yang perlu diperhatikan, kalau orang salat di atas pesawat atau salat di atas kereta yang masih ada tempat untuk wudu, maka harus wudu. Terkadang, terutama di pesawat ya, wudu itu tidak susah karena disediakan kamar mandi, di kamar mandinya ada air, maka wudu. Karena wudu merupakan syarat sah salat, tidak boleh digampangkan. Dan salat tidak boleh ditinggalkan. Apapun keadaannya, salat tidak mungkin ditinggalkan. Kalau kita perhatikan, ibadah yang tidak ada uzur untuk ditinggalkan hanya salat. Salat tidak ada uzur untuk ditinggalkan. Baik orang itu sakit, baik orang itu dalam keadaan musafir, bahkan dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang, yang mana perang zaman dulu bukan seperti sekarang. Zaman dulu perang ya langsung, itu sangat susah untuk sholat kalau mau dipikir. Tapi ternyata Allah SWT tidak menggugurkan kewajiban sholat. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Kalau puasa, kalau haji, kalau zakat, masih ada udzur yang mana orang bisa meninggalkannya. Ketika orang safar, gugur baginya kewajiban untuk puasa. Tapi sholat tidak ada kata-kata gugur sholat itu. Baik ia mau safar, ia sakit, sampai sakit yang orang tidak bisa mengangkat tangannya, mengangkat kakinya, tetap wajib sholat. Dan sholat seperti menurut kemampuannya. Sehingga orang tidak boleh menggampangkan sholat. Kemudian yang ketiga, wajibu ala kulli man kana musyahidan lil ka'bati an yastaqbila 'ainaha wa amma man kana ghairu musyahidin laha fayastaqbilu jihataha. Hukmu salati ila ghairi al-ka'bati khata'. Taib. Orang yang melihat ke Ka'bah maka wajib melihat ke Ka'bah. Namun orang yang tidak melihat Ka'bah maka hanya melihat ke arahnya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian hukum orang yang salat dalam keadaan salah melihat Ka'bahnya. Yang pertama, wa in shalla ila ghairil qiblati li ghaimin aw ghairihi ba'da al-ijtihad wa at-tahri jazat salatuhu wa la i'adata alaih. Orang yang salat salah dalam menghadap ke kiblat setelah berijtihad, setelah berusaha mencari kiblat, maka tidak wajib untuk mengulangi salatnya. Wa idza ja'ahu man yathiqu bihi wa huwa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha fa alayhi an yubadira ila istiqbaliha wa salatuhu sahihah. Dan orang yang salat kemudian salah dalam kiblatnya, dan di tengah-tengah salat ada orang yang memberitahukan dia kalau arah kiblatnya salah, maka ia harus menghadapkan badannya ke arah kiblat yang benar dan salatnya sah tanpa perlu mengulangi salatnya. Ini kesimpulan beliau rahimahullah dalam bab yang pertama ini tentang istiqbal al-qiblah, menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian dalam masalah menghadap kiblat, ketika seorang berada di atas kendaraannya, ketika seorang berada di atas kendaraannya menghadap ke kiblat ini terjadi perselisihan karena para ulama, apakah ini hanya untuk orang yang musafir ataukah juga bagi orang yang mukim? Artinya apakah orang yang mukim di suatu kota boleh bagi dia sholat di atas kendaraannya, sholat nafilah ya. Ini pembahasan di masalah sholat nafilah. Kalau sholat fardu tidak ada sholat di atas kendaraan kecuali karena uzur. Kalau sholat nafilah, apakah sholat nafilah di atas kendaraan hanya boleh bagi musafir atau boleh juga bagi orang yang mukim? Ini terjadi perselisihan dengan para ulama. Jumhur ulama mengatakan ini hanya bagi musafir, hanya bagi musafir. Jadi orang yang dalam keadaan safar boleh bagi dia sholat sunnah, sholat witir di atas kendaraan. Adapun orang yang mukim maka sholatnya tidak di atas kendaraan, walaupun sholat nafilah. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini pula yang dirajikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah. Sehingga yang lebih tepat, wallahu taala alam, rukhsah untuk sholat nafilah di atas kendaraan hanya bagi musafir. Orang yang dalam keadaan safar maka boleh baginya untuk sholat di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan. Adapun orang yang mukim maka sholatnya tidak di atas kendaraan. Wallahu taala alam. Mungkin ini kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang pertanyaan, fadhal. Kurang keras apa? Menghadap kiblat?
Sholat nafilah. Kalau sholat fardu posisinya berdiri. Kan kita sebutkan tadi yang sholat di atas kendaraan itu sholat nafilah. Adapun sholat fardu Rasulullah SAW turun dari kendaraannya. Baik, kalau seandainya ia berada dalam kendaraan, contohnya kasus orang di atas pesawat tadi yang tidak bisa menghadap ke kiblat dan ia takut keluar waktunya, maka ia sholat sesuai kemampuannya kan. Sholat dalam keadaan duduk kalau tidak bisa berdiri, sholat menghadap kiblat kalau memang bisa, kalau tidak bisa ya sholat menurut arah pesawatnya. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika awal mau sholat dia menghadap kiblat dulu. Kemudian dia sholat sesuai arah pesawatnya atau arah keretanya dan seterusnya. Jadi kalau memang terpaksa sholat di atas pesawat, maka ketika mau mulai sholat dia menghadap kiblat terlebih dahulu, kemudian sholat sesuai arah pesawatnya. Wallahu ta'ala alam. Faham insyaallah. Baik. Posisi kaki ketika sholat, maka jari jemarinya menghadap ke kiblat. Sunnahnya ketika orang itu sholat, jari jemarinya menghadap ke kiblat. Tapi orang yang sholat seperti itu sholatnya sah. Kalau sholatnya sah. Tapi sunnahnya menghadapkan ke kiblat. Paham? Sunnahnya menghadap ke kiblat. Jari jemarinya dirapatkan kemudian menghadapkan ke kiblat. Tapi kalau ada orang yang sholatnya begini, tidak menghadap ke kiblat, sholatnya tetap sah. Cuma tidak sesuai dengan sunnah. Paham insyaallah. Agak maju lah Hasan. Tak dengar jelas sana. Jadi waktu sholat asar, dia kondisi sabar, si supir dah dapat masjid. Supir dah dapat masjid. Ya. Berarti naik mobil ini. Iya. Sehingga ketika dapat masjid sudah masuk waktu maghrib. Itu bagaimana kondisinya sholat asar? Tetap sholat asar dulu baru sholat maghrib. Harusnya dia sholat ketika seorang berada dalam kendaraan, baik itu mobil, baik itu bis, kalau dia tahu bakal keluar waktu sebelum dia sampai, seperti orang yang terjebak dalam macet, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, harus tetap mengikuti arah kendaraan, dan ia tahu kalau seandainya dia mengakhirkan macetnya ini nanti bakal sampai keluar waktu. Tapi kalau ia tahu masih mungkin macet ini setengah jam, masih ada waktu untuk sholat, maka ia nunggu sampai di rumah baru sholat, atau sampai menemukan masjid baru dia sholat. Namun kalau ia tahu kalau dia mengakhirkan sholatnya bakal keluar waktunya, maka ia sholat sesuai kemampuannya dalam kendaraan, di atas kendaraan, dan tidak boleh dia mengakhirkan sampai keluar dari waktunya, karena setiap sholat itu ada waktunya. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh dengan sengaja seorang mengeluarkan sholatnya dari waktunya. Sehingga kalau ia takut ketika nanti mobil ini sampainya nanti sudah keluar dari waktunya, baik itu waktu maghrib dan seterusnya, maka ia sholat sesuai kemampuannya di atas kendaraan. Nah, kalau kasus seperti kalau sudah terjadi terlanjut, sholat asar dulu baru sholat maghrib. Kalau sudah terlanjut seperti tadi kasusnya, sholat asar dulu baru sholat maghrib, bukan tinggalkan langsung sholat asarnya. Orang mau sholat maghrib itu maghrib dulu atau asar dulu? Karena di sana kan sudah ada jamaah sholat maghrib. Sholat jamaah ini berarti? Iya. Enggak, waktu dapat masjidnya itu nemuin jamaah sholat maghrib. Kalau nemui masuk ke masjid kemudian nemui jamaah sholatnya sholat maghrib, perselisihan para ulama. Apakah ia ikut imam? Cuman apakah ia ikut imam mengikuti niatnya imam? Artinya ia sholat maghrib dulu, kemudian setelah selesai salam ia sholat asar. Ini biasanya kasusnya bukan asar sama maghrib, kasusnya maghrib dengan isya biasanya. Nah ini tadi kondisi kan tadi yang ditanya juga dia berlewat sholat asar itu tetap masjidnya itu ketika maghrib. Ya, makanya kalau misalnya seperti itu keadaannya, maka ia terjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan ia sholat sesuai imam, keadaan imam, sholat maghrib dahulu, kemudian dia sholat asar.
Ada yang mengatakan tidak boleh karena waktunya asar terlebih dahulu, setelahnya bermaghrib, maka dia tetap sholat asar. Terus caranya bagaimana? Ya ketika imam salam, ia naik nambah 1 rakaat. Ini berdasarkan pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, ia tetap ikut imam sholat maghrib, kemudian setelah itu baru dia sholat asar sendiri. Wallahu taala alam. Perselisihannya lumayan kuat dalam masalah ini. Kalau anak pribadi lebih condong ke ikut sholat dengan keadaan misalnya dia belum sholat maghrib, dia sholat awalnya dia sholat apa? Sholatnya dia yang belum itu apa dulu, baru setelah itu dia sholat sesuai keadaan imam. Dia sholat misalnya dia belum sholat maghrib, kemudian dia masuk ke masjid, imamnya sudah sholat isya. Kan beda ini posisi keadaannya. Nah, disebut oleh para ulama, sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dia sholat mengikuti imam sholat maghrib. Kemudian ada 2 pilihan bagi dia. Ketika imamnya naik rakaat keempat, boleh dia duduk nunggu sampai imamnya tasyahud akhir, boleh dia salam sendiri kemudian naik masuk sholat. Jadi ada 2 keadaan. Ketika imamnya sholat isya, dia sholat maghrib. Ketika sampai ke rakaat 4, imam pasti naik rakaat keempat, dia sudah 3 selesai, maka boleh bagi dia tetap duduk tasyahud akhir nunggu sampai imam salam. Boleh bagi dia salam sendiri kemudian naik masuk ke sholat. Jadi tetap dia sholat maghrib, bukan ikut sholat isya. Namun ada sebagian mengatakan dia ikut sholat isya bersama imam, setelah imam selesai dia sholat maghrib sendiri. Ini ada pendapat seperti ini. Wallahu ta'ala. Cuman kalau ana pribadi ditanya, ana lebih condong ke pendapat yang tadi. Salat bersama imam, tapi salat sesuai dengan salatnya dia. Kalau dia belum maghrib, ya salat maghrib duluan. Dan caranya seperti yang disebutkan tadi. Boleh dia duduk atau dia salam. Kemudian mengikuti imam lagi. Jadi salam bukan salam terus pulang, enggak. Salam masuk lagi ke salat lagi. Jadi dia dapat 1 rakaat bersama imam salat isya. Wallahu taala alam. Tapi salat isyanya itu dijamak 2 rakaat atau 4 rakaat? Kalau dia bersalat bersama imam, imamnya 4 rakaat, dia salat 4 rakaat. Tidak bisa 2 rakaat langsung salam. Tidak bisa. Berarti bukan dijamak. Loh, dijama, bukan dikosor namanya. Jama itu gabungkan. Tidak, kalau dikosor 2 rakaat. Nah, kalau kosor 2 rakaat, kalau dia salat bersama imam, ini perlu diperhatikan juga. Kalau salat bersama imam, maka ngikuti imam. Kalau imamnya itu salat 4 rakaat, kita salat 4 rakaat, walaupun posisi kita musafir. Kadang ada sebagian orang sholat bersama imam, dia musafir, dia dapat cuma 1 rakaat karena waktu masuk sholat imamnya sudah masuk rakaat 4. Dia cuma nambah 1 rakaat. Ini keliru. Karena ia sholat bersama imam, imamnya 4 rakaat, maka sholat 4 rakaat. Kalau dia dapat 2 rakaat nambah 2, ikut imamnya. Imamnya musafir apa mukim? Kalau imamnya mukim 1 4 rakaat, 1 4 rakaat, ikuti imamnya. Enggak, nambah 2 rakaat. Iya. Bukan dikosor berarti, betul. Karena ikuti imamnya. Kecuali imamnya ini kosor, musafir, kita ikut sama-sama 2. Tapi kalau imamnya mukim, maka ikut imamnya. Imamnya sholat 4, ya sholat 4. Allah ta'ala alam. Baik. Mungkin cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut lagi minggu depan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.